Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah sekalian wa khusus yang sama-sama kita hormati para guru kita, terus Ustaz dari Syar'i, Ustaz dari Kalihi, Ustaz dari seluruh para jamaah sekalian yang hormati seluruh musola, Bapak Karnayadi atas sekaligus Bapak Bu FM serta keluarga. Mudah-mudahan khusus cucu daripada Bapak Karnayadi atau Pak Putri dari Bang Imam yang sedang melaksanakan pengangkatnya kita. Dan juga yang terhormat kepada jemaah sekalian, alhamdulillah di pada malam ini kita masih dapat melaksanakan atau menunaikan kewajiban kita, rutinitas kita pengajian rutin di pengajian malam Rabu yang insya Allah mudah-mudahan apa yang kita baca selalu senantiasa dapat meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin setelahnya kita membahas tentang bab sholat sunnah. Selanjutnya di sini paslun fi sholat duha. Ini pasal dalam menerangkan tentang sholat Jumat. Ia bermula sholat Jumat fardu ainin, itu hukumnya fardu ain. Inda ijtima'in, ini ketika kumpul, syara'ituha, ketika kumpul dan syaratnya maka jatuh sholat Jumat itu hukumnya fardu ain. Di dalam kitab fikih yang lain, Safinah maupun Sulam Torwek, di situ syarat dan kewajibannya diantaranya apabila sudah cukup 40 kepala. Jadi hukum sholat Jumat ini hukumnya fardu ain. Apabila sudah kumpul syarat-syaratnya, orangnya cukup dari 40 orang, tempatnya juga ada, badan di tengah badan masjidnya juga ada, layak dipakai Jumat, maka itu jatuh hukumnya fardu ain. Wa furidat, dan pertama dipadukan sholat Jumat ini di Makkah. Dulu baginda Rasulullah SAW sholat Jumat paling pertama dilakukan yaitu di kota Makkah. Walam takum biha difakir adad. Kenapa sebelumnya tidak didirikan sholat Jumat? Karena pada saat itu didirikannya sholat Jumat itu karena lifakdir adat, sunyinya hitungan syiarul Islam. Sepi, seakan-akan sholat Islam, agama Islam ini benar-benar lemah. Makanya di sini didirikanlah sholat Jumat agar supaya zahir syiarul Islam ini dilaksanakannya di masjid berjamaah. Awalnya baginda Rasulullah SAW bahkan Sallallahu Alaihi Wasallam mustahfian pihak. Awalnya sepi-sepi, tapi lama kelamaan alhamdulillah berdirinya sholat Jumat. Setiap sholat Jumat dilaksanakan di kota Mekah setiap Jumat, terus sampai terdengar oleh umat-umat yang menganut dan mengikut ajaran baginda Rasul, sampai-sampai terdengar ke kota Madinah. Wa awwalu man aqama fil Madinah, bahkan yang paling pertama, golongan yang pertama orang mendirikan sholat Jumat di kota Madinah setelah kota Makkah, qabla hijrah, sebelum baginda Rasul pindah. Rasul masih ada di kota Makkah, tapi Rasul sudah mendirikan sholat Jumat.
namun di kota Mekah pun mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasul, yang paling pertama mendirikan sholat Jumat dan mengajak kepada umat-umatnya, kepada kaumnya, yaitu yang bernama As'ad bin Jarrah. Namanya As'ad, yang ada di Qaryati ala Mailin minal Madinah, ada di kampung Mail, adanya di kota Madinah. Ini ikut dia akan jejak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalatuha, dan bermula sholat Jumat ini afdhalus sholawat, yang paling utama-utamanya di antara sholat. Selain daripada sholat wajib yang 5, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, ada yang lebih afdal lagi, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Wasumiyat, dan dinamakan sholat Jumat ini bidzalika lijtima'in nas, karena sholat Jumat ini dinamakan sholat Jumat ini. Kenapa dinamakan sholat Jumat? Karena kumpulnya para manusia laha di dalam sholat, yaitu sholat Jumat. Sehingga sholat Jumat ini dinamakan Jum'ah. Jum'ah itu jamak, kumpul seluruh umat kumpul. Bahkan la sholata Jum'ah illa bi Makkah, pada saat itu tidak dikatakan Jumat kecuali di Mekah, di Masjidil Haram, karena saking pada saat itu masih langkahnya umat, sehingga di kota Mekah dijadikan tempat penampungan ijtima'un nas, perkumpulan para manusia. Bahkan sholat Jumat ini bisa dinamakan sholat Jumat, jamaah itu kumpul, li'anna adama ijtama'a fiha ma'a hawa min Muzdalifah. Dan juga bisa dinamakan ini Jumat karena perkumpulan antara Siti Hawa dengan Nabi Adam bertemu di Muzdalifah, kumpul itu pun pada hari Jumat. Sehingga ini dinamakan Jumat ini jam'an jamak. Ini arti daripada sholat Jumat. Watajibu, dan wajib sholat Jumat, Jumatun sholat Jumat ala kulli mukallafin, kepada setiap orang-orang mukallaf, yaitu orang Islam. Yani mukallaf itu apa? Mukallaf kembali, udah cukup umur, akilin, berakal, zakarin, laki-laki, hurin yang merdeka. Ini syaratnya nih. Syaratnya itu udah balik, berakal, laki-laki yang merdeka. Fala tazamu, tidak diwajibkan sholat Jumat ala unsa, kepada wanita. Sholat Jumat tidak diwajibkan kepada perempuan. Wa khunsa, dan tidak diwajibkan sholat Jumat bagi si banci. Khunsa bagi banci. Banci kan sholat wajib sholat Jumat. Waman, dan kepada orang bihi, yang ditetapkan sholat Jumat itu, yang diwajibkan, yang tidak diwajibkan sholat Jumat itu rikun, abid bayaran. Abid bayaran itu wa in kutiba li nafsin, abid yang sudah dikontrak sama majikan. Abid yang sudah dikontrak sama majikan, udah dibayar, sehingga kalau dia keluar sholat Jumat pun dia majikan akan dendam, maka itu pun fala tazamu, enggak diwajibkan sholat Jumat. Dan juga sholat Jumat ini harus dilaksanakan alaman mutawattinin, kepada orang pribumi. Mahalil Jumat, tempat Jumatnya itu orang pribumi. La yusafir, bukan orang yang sedang tamu musafir perjalanan. Artinya
sholat Jumat ini dilaksanakan watajibu ala mukimin, diwajibkan sholat Jumat ini bagi orang pribumi. Bimahalli iqamatiha, dan juga tempat mendirikan sholat Jumat ini, dan diwajibkan bagi si mukim ini goero mutawat ini, ya, diwajibkan sholat Jumat ini walaupun dia nggak punya rumah. Tapi kalau mukimin itu orang yang diam di satu kampung lebih dari 4 hari dan 3 hari, itu udah masuk mukim. Udah masuk mukim, lebih daripada 3 hari udah masuk mukim. Kalau kurang daripada 3 hari belum masuk mukim. Itu masih tergolongkan musafir, masih tergolonggan Makanya kalau besok Bapak ketemu guru Bapak datang, kiai Bapak datang, dia memang udah ngajar, mungkin udah tahu ilmunya, datang dari sana, dia berangkatnya dia hari Kamis sampai kemarin umpama hari Jumat. Nah dia masih musafir tuh, belum diwajibkan sholat Jumat. Terus besoknya kiai itu diajakin, oke Jumat, jalan dulu sampai kiainya ke Jumat. Nah kita yang awam jangan ngomong ya ke Jumat, masa kiai ke Jumat, padahal dia masih musafir, kecuali dia udah nginepnya lebih dari 3 malam, itu jadi mukim. Mukim itu orang yang menetap di daerah kita ini lebih dari 3 hari udah termasuk mukim, apalagi sampai 4 hari, ya. Kama paman akoma biha mahali Jumatin, apabila orang duduk diam di tempat yang daerah itu pakai Jumat, arba'ata ayamin, 4 hari paksara, apalagi lebih. Kalau tamu kita datangnya kemarin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai ke Jumat udah kelima. Nah itu udah wajib banget tuh, wajib Jumat, ya. Jadi ini kewajiban yang namanya Jumat itu bagi si mukim yang benar-benar jadi mukim menetap di itu tempat, ya, walaupun kalau yang pulang umroh nggak Jumat kan, ya, yang pulang umroh nggak Jumat gimana? Nah, itu tetap. Kalau pulang umroh kan tadinya udah mutawatinin, tadinya udah jadi mukim sebelumnya, ya. Itu mah ini mah kalau seandainya kita sekalipun menamuk, gue yang mutawatinin teh nggak punya rumah, menamuk, cuma menamuknya pergi seminggu, wajib Jumat, ya. Apalagi sampai mak'adu di mahal di Jumatin adalah ayamin paksa, apalagi melebihi sampai 4 atau 5 hari. Jadi ini walatan akidu Jum'ah bihi ay mukim gue orang mutawat ini. Dan juga kalau seandainya Jumat dia belum sampai cukup baru 2 hari dia Jumat, gak apa-apa. Enggak apa-apa, cuman dia tidak termasuk tergolongkan mendapat hukuman wajib. Seandainya ada pedagang, umpama memang kebetulan dia lagi dagang di masjid, sampai ke masjid kita memang baru hari kedua, pas kemudian masjid dia ikut Jumat, enggak apa-apa. Jadi tetap hitungannya, cuman dia belum punya kategori mempunyai kewajiban hukum Jumat. Jadi mudah-mudahan ya teman sekalian, sekilas sedikit ini permulaan untuk Jumat. Insya Allah pada malam Rabu yang akan datang, pada malam Jumat Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali. Karena ini wajahnya wajah-wajah yang bersama tadi. Insya Allah mudah-mudahan jemaah sekalian, sedikit yang baru kita bahas di Jumat. Insya Allah ke depannya nanti ada syarat dan rukun dan sebagainya tetap Jumat. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan istiqomah. Amin. Dan untuk Rabu yang akan datang Insya Allah akan bertempat di musola Bapak Cakim. Kita jawab Insya Allah. Mungkin itu saja jemaah sekalian. Untuk Rabu yang saya maaf bila itu berbeda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.